Sumber pendapatan dana desa, mungkin perlu saya luruskan, sumber pendapatan desa. Pendapatan desa itu bersumber dari antara lain pendapatan asli desa, dana atau pendapatan dari transfer, dan pendapatan lainnya. Pendapatan asli desa ini diantaranya adalah dari hasil usaha desa, hasil aset desa, hasil dari swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Lalu dari pendapatan lainnya itu adalah diantaranya sumbangan dari perusahaan yang ada di desa, sumbangan dari pihak ketiga, juga dari hasil kerjasama desa, baik itu antar desa maupun kerjasama desa dengan pihak ketiga. Lalu kalau dana transfer ini diantaranya adalah yang sudah paten itu adalah dana desa. Dana desa ini dari pemerintah pusat, kemudian bagi hasil pajak daerah yang menjadi hak daripada desa, lalu alokasi dana desa ADD minimal 10% dari dana alokasi umum desa, dan juga dari bantuan keuangan baik pemerintah provinsi maupun kabupaten. Di samping itu dana transfer juga ada dari program-program sektoral. Ini pendapatannya yang dapat saya jelaskan pada saudara. Mekanisme penggunaan dana desa. Ketika dana desa ini menjadi bagian daripada APBDes, maka mekanismenya itu sama dalam APBDes itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018. Dana desa dari pusat atau dari pemerintah pusat ditransfer ke RKUD, rekening kas umum daerah. Selambat namanya dari rekening kas umum daerah ini 7 hari harus sudah disalurkan ke rekening kas desa atau RKD. Setelah dana ini sudah berada di RKD, maka PKA bersama TPK mengajukan DPA, dokumen pelaksanaan anggaran, kepada kepala desa melalui sekretaris desa untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi oleh sekretaris desa, kemudian disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui. Setelah disetujui oleh kepala desa, maka dokumen pelaksanaan anggaran ini disampaikan kepada bendahara untuk dicairkan anggarannya dan dilaksanakan kegiatannya. PKPKD, penanggung jawab ini dijabat ex officio oleh kepala desa. PKPKD itu berarti kepala desa. PPKD
sebagai pelaksana pengelola keuangan desa, ini dijabat juga ex officio karena jabatannya oleh perangkat desa seluruhnya dalam koordinasi sekretaris desa. Sekretaris desa sebagai koordinator, kaur keuangan sebagai bendaharanya, kaur kasih yang lain sebagai PKA sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, tugas-tugas mereka itu sudah jelas sekali secara bertingkat dengan tupoksi sebagai yang saya jelaskan yang tadi, bagaimana alur penggunaan dana desa sampai dengan pelaksanaan kegiatan anggaran. Mereka punya tugas masing-masing. Oleh karena itu tidaklah dibenarkan jika kemarin terjadi ada yang melaksanakan kegiatan anggaran itu hanya satu atau dua perangkat desa saja. Tetapi ke depan nanti bagaimana pelaksanaan kegiatan anggaran penggunaan daripada dana desa, para pejabat-pejabat ini atau jabatan-jabatan baik itu PK-PKD, PPKD, PKA, TPK ini berjalan melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Tim pengawas keuangan dana desa secara bertingkat di semua institusi ada. Dari desa, tim pengawas ini ada dua. Satu dari BPD sebagai bagian daripada penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi pengawasan. Bersama dengan itu, rakyat juga berwenang atau berhak mengawasi, baik secara personal maupun secara komunal atau kelompok tertentu. Kemudian di tingkat pemerintah di atasnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, camat adalah berfungsi sebagai pembina dan pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Lebih umum ini. Maka terhadap dana desa pun, terhadap pengelolaan dana-dana yang masuk ke desa, maka camat ini berfungsi pula sebagai pengawas di samping sebagai pembina. PKA, pelaksana kegiatan anggaran, dan TPK, tim pelaksana kegiatan. PKA ini dijabat secara ex officio oleh para perangkat desa, 2 kaur dan 3 kasih, sesuai dengan bidangnya. PKA ini sebagai penanggung jawab daripada kegiatan anggaran. Seluruh dokumen pelaksanaan anggaran ini, penanggung jawabnya adalah PKA, sesuai dengan bidangnya. Baik itu kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan, kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, maupun kasih pelayanan. Sedangkan di dalam melaksanakan tugas kegiatan anggaran tadi, PKA
apabila kegiatan anggaran ini dibutuhkan satu tim, disinilah muncul atau harus dimunculkan TPK, tim pelaksana kegiatan. Siapa TPK ini? TPK ini adalah kepala dusun sesuai dengan dusunnya masing-masing apabila kegiatan itu ada di dusunnya, dan LKD sesuai dengan bidangnya. LKD itu ada PKK, LPM, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW. Nah, 6 lembaga ini itu adalah yang bisa masuk sebagai TPK. Ini. Mereka tugasnya adalah bersama-sama dengan PKA dalam satu tim melaksanakan kegiatan anggaran yang memang kegiatan anggaran itu dibutuhkan tim. Untuk kegiatan yang tidak butuh tim, cukup dilaksanakan oleh PKA. Contoh, belanja alat tulis kantor. Tidak perlu tim, cukup dengan siapa? PKA-nya adalah KAUR atau Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Itu contohnya.